Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senior. Saya dari program studi akuntansi kelas A dengan NIM 2018-27748, beralamat di Jalan Dermaga, Kolaka, lahir Kolaka pada tanggal 5 September 2002. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah jelaskan menurut saudara manfaat mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah. Menurut saya, mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah adalah untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta dapat memotivasi untuk ikut terlibat langsung di dunia wirausaha agar dapat menjadi wirausahawan muda yang hebat. Yang kedua, jelaskan pengertian kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Arti kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, sedangkan inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang ketiga, jelaskan pengertian kewirausahaan menurut Drucker 1959 dan berikan contohnya. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Contohnya adalah dapat mengejar keuntungan secara etis. Yang keempat adalah jelaskan pengertian wirausaha dan pengusaha. Wirausaha adalah orang yang mampu mencari dan memanfaatkan sumber peluang usaha serta mendapat sumber dana dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan usaha dan berani menanggung risiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya. Sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor dan mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah. Yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda dampak positif dan negatif dari perkembangan revolusi industri 4.0 dan jelaskan solusi dari dampak negatif tersebut. Yang pertama adalah dampak positifnya, yaitu kita semakin mudah mengakses internet dan berkomunikasi di luar. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat semakin menjadi malas karena selalu menganggap semuanya mudah. Dan solusi dari dampak negatif tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan yang lainnya. Yang keenam, jelaskan pengertian analisis SWOT dan arti dari singkatan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memenuhi dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik di tingkat perusahaan internal maupun eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Dan arti dari singkatan SWOT adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategi. Terus yang ketujuh adalah jelaskan menurut saudara manfaat analisis SWOT dalam merencanakan bisnis. Menurut saya, dengan adanya analisis SWOT kita dapat mencari tahu terlebih dahulu yaitu kekuatan, ancaman, peluang dari bisnis yang akan kita bangun. Yang ke-8, jelaskan pengertian dan sebutkan fungsi merek atau brand dan kemasan. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, dan kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan. Merek berfungsi untuk memberi
identitas pada barang atau jasa, dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang atau jasa bagi konsumen. Sedangkan kemasan adalah wadah, tempat, atau unsur produk yang pertama kali dilihat oleh pelanggan yang berfungsi sebagai wadah produk yang melindungi produk dan sebagai identitas produk. Terus yang ke-9 adalah jelaskan pengertian ide bisnis. Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 sumber ide bisnis menurut materi yang didapatkan. Sumber-sumber ide bisnis yang pertama adalah hobi atau minat. Hobi merupakan suatu aktivitas favorit yang dilakukan di waktu luang atau pekerjaan. Terus yang kedua, keterampilan dan pengalaman pribadi. Sebagai contoh, seseorang mekanik yang mempunyai skill atau pengalaman bekerja di bengkel besar dan akhirnya membuka bisnis reparasi mobil sendiri. Terus yang ketiga, waralaba. Waralaba adalah pengaturan di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu merek dagang memberi hak eksklusif untuk distribusi lokal kepada pengecer mandiri atau bebas. Yang keempat adalah pameran. Dengan menghadiri pameran secara teratur, Anda tidak hanya menemukan produk dan jasa baru, tetapi bisa juga bertemu dengan para penjual, pabrik, pedagang grosir, distributor, atau pelaku bisnis waralaba. Terus yang terakhir adalah survei. Survei dilakukan dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Alasan pemilihan produk atau jasa yang dipastikan melalui survei. Survei dapat dilakukan dengan orang-orang melalui percakapan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, ataupun melalui observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.